Masa orang yang selama ini bekerja pakai jilbab, Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab? Cek. Tolong cek Pak. Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut boleh. Kok pindah? Siapa nama Dirutnya Fiti? Sekarang dilarang. Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Sarinah. Dalam perombakan itu, Feti Kwartati juga ditugaskan untuk merangkap sebagai direktur retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen, 1 detik tolong berikan nasihat buat Bung Alfian. Yang kayak gini-gini nih ribet. Ya, Bung Alfian, doa kali ya. Semoga Bung Alfian tetap sabar dan semangat membimbing umat, Bung Alfian. Baik. Nah, Bung Alfian, ini ada berita. Wah, ini harus langsung nanya nih kepada Bung Alfian bahwa ternyata beberapa hari yang lalu lah ya, itu dari Gerindra, Pak Andre Rosiade ada memberikan statement mempertanyakan lah. Ya, kita simak Bung Alfian. Saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah ya, yang bertugas berjualan SPG ya di Sarinah ya. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru, mereka dilarang berjilbab, Pak. Ya, ini penting catatan Pak Tiko. Jangan ada diskriminasi lagi, Pak. Ya, Bung Alfian, memang kalau Bung Alfian lihat ya, Dirut yang barunya Sarinahnya orangnya agak-agak tomboy lah ya, kelihatannya ya. Ya, dia memang nggak pakai jilbab. Tapi dengan laporan yang ditemui langsung oleh Pak Andre ini, Bung Alfian, saya kok lebih percaya kepada karyawannya, Bung Alfian ya, yang menyampaikan itu bahwa di sana dilarang jilbab, atau bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Kalian banyak bicara tentang terminologi intoleran. Berita ini sebagai satu ekspresi intoleran. Ini contoh yang paling jelas tentang intoleran. Iya. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau dengar dari namanya patut diduga nih orang agama Islam juga nih, muslimah juga nih yang melarang. Kalau lihat dari namanya yang lazim terdengar di masyarakat. Nah, yang jelas buat pemirsa dan juga Bung kameramen yang membuka berita ini untuk kita respon, ini harus jadi perhatian karena saya sempat punya pengetahuan bahwa katanya 20% karyawannya diperbolehkan menggunakan jilbab. Nah, kok 20% orang jilbab itu nggak pakai 100% orang muslimah yang mau berjilbab, ya silakan. Jangan lalu Anda presentasiin lagi, emang Anda lebih hebat dari Allah. Ya, ini yang jelas nih, jangan konyol ya. Kalau memang Anda muslim, berarti Anda sudah masuk pada posisi fasik. Kalau Anda kafir, ya jelas berarti Anda memang wajib ditegri stempel lakum dinukum waliyadin. Nah, kembali kepada berita ini sebagai penegasan lagi bahwa kita seluruh umat Islam harus berpolitik, harus berkekuasaan, harus berkekuatan keuangan, berkeuangan dan kekuasaan secara bersamaan. Kalau tidak, terus-menerus kita akan dibuat lelah dengan berbagai situasi yang sebetulnya tidak menguntungkan untuk misi, eksistensi, dan keberlangsungan dakwah Islam di negeri ini. Kasus Sarinah akan kita lihat sebagai sebuah kasus yang sangat serius, bukan sekedar kasus kecil yang merupakan ini pernah diperbolehkan, kok sekarang tidak diperbolehkan. Apa dasarnya? Lanjut. Iya, Bung Alfian. Jadi yang Bung Alfian sampaikan 20% tadi itu ada beritanya di cnnindonesia.com. Judulnya, Bung Alfian, bantah tudingan Andre, Dirut sebut 20% karyawan Sarinah berhijab. Wah, ini mah bukan ngebantah. Ini ngasih tahu nih yang 20% ada yang 20% berhijab, dia nggak ngasih tahu berapa persen yang dia larang, Bung Alfian. Ya, kalau pakai logika matematikanya berarti 80% nggak keboleh gitu. Kan begitu ya. Nah, Bung Alfian, saya menarik yang Bung Alfian bahas tentang diskriminasi. Ketika korbannya umat Islam tidak buru-buru atau tidak cepat dibilang itu sebagai hal yang diskriminasi, itu kenapa, Bung Alfian? Ya, yang jelas ini adalah standar ganda. Pahami itu, standar ganda kaum sekuler. Ya, sesungguhnya anti-Islam, walaupun agamanya Islam. Jadi yang jelas yang disebut dengan moderasi ini kan kelanjutan daripada kerja-kerja deislamisasi. Dan kalau tanya bagaimananya, ya sudah, memang orang kafir itu
tidak ada suka-sukanya dengan terhadap nilai-nilai keimanan. Di hati mereka ada kebencian yang lebih hebat daripada mulut mereka. Itu bisa dibaca dengan lengkap di surat Ali Imran ayat 118. Ya, ini sebagai pesan dari saya, dan artinya yang berhubungan dengan kejadian yang dialami di Sarinah, ini harus jadi peringatan buat teman-teman muslimah yang sedang berkuliah di program pasca sarjana, program S2, S3, dan punya peran-peran sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pejabat publik, dan sebagai orang yang terlibat dalam relasi-relasi sosial yang jauh. Ayo, Anda juga punya kewajiban berdakwah. Anda punya kewajiban untuk melindungi. Kalaupun misalnya Anda sendiri sebagai pribadi belum pakai jilbab, tapi itu hal yang bisa dimaklumi sebagai risiko pribadi yang akan Anda alami sendiri di hadapan Allah. Tetapi kalau Anda sampai melarang dan Anda seorang muslim atau muslimah, di situ Anda masuk pada posisi bermusuhan dengan Islam. Bahwa Anda belum menjalankan Islam secara kafah, secara ideal, secara sesuai pedoman hukum Islam, itu adalah sebuah kesalahan subjektif pribadi Anda. Tapi ketika Anda melarang atau membatasi, di saat itu Anda sampai kepada posisi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang menghalang-halangi penegakan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, di ayat lain disebut orang-orang yang fasik. Di ayat yang lain disebut dengan orang-orang yang zalim. Tepatnya surat Al-Maidah ayat 44, ayat 46 dan 47. Iya, begitu. Bung Alfian, setelah saya lihat-lihat banyak berita yang senada, itu isinya adalah di Ruth Sarinah ngeles bahwa dia nggak pernah ngelarang penggunaan jilbab, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, video Pak Andre Rosiade ini kan Bung Alfian masukkan dalam Instagram Bung Alfian. Ternyata Bung Alfian, itu banyak malah testimoni dari teman-teman yang lain. Maksudnya banyak pegawai-pegawai, atau kita bahasakannya pekerja ya Bung Alfian. Dari instansi lain. Ya, dari instansi lain atau dari perusahaan lain. Karena kalau kita bilangnya karyawan, ya bener, karyawan emang nggak boleh pakai jilbab, karena yang pakai jilbab itu karyawati. Jadi kita bahasanya mungkin gampangnya pekerja kali Bung Alfian. Iya. Nah, jadi ini kan di BUMN. Nah, Bung Alfian nanti mungkin ada masuk dalam cerita Uwat, salah satu pekerja di restoran di Bandara Minangkabau misalkan. Itu kan Bung Alfian melihat sendiri kan, bagaimana dia dilarang oleh bosnya menggunakan jilbab. Nah, ini Bung Alfian, banyak kok yang kayak gitu melarang jilbab, cuma nggak berani melapor aja karena dia mungkin masih kerja di situ. Jadi kalau kita lihat beberapa komentar di di Instagram Bung Alfian, banyak nih Bung Alfian. Nah, bagaimana Bung Alfian kalau sesi kali ini dan channel Bung Alfian kita jadikan wadah masyarakat untuk melapor nih Bung Alfian. Di mana aja nih yang karyawannya dilarang, kita hanya ingin mempertanyakan kenapa sih sampai melarang gitu. Iya, begitu Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa nih semangat Bung Alfian untuk pekerja muslimah yang mereka dilarang di kantornya untuk menggunakan jilbab, untuk mungkin solusinya mungkin cari tempat lain yang dibolehkan jilbab. Dan mungkin apa nih semangat Bung Alfian buat mereka supaya tidak takut Bung Alfian melaporkan minimal ke channel kita Bung Alfian? Ya, yang pertama, tidak ada cerita pindah-pindah. Undang-undang dasar kita, Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2 mengatakan negara menjamin kebebasan orang untuk menjalankan agamanya masing-masing. Jadi tidak ada cerita pindah kemana. Seluruh instansi, seluruh teritorial negara kesatuan Republik Indonesia wajib menampung orang menerapkan agamanya masing-masing dalam keyakinan subjektif mereka, karena Islam adalah agama mayoritas yang juga kita memaklumi akan adanya agama-agama lain yang telah disepakati secara nasional. Buat pemirsa, apakah ibu, apakah bapak, apakah saudara yang punya persoalan yang berhubungan dengan kasus jilbab ini misalnya, bisa melaporkan ke tempat nomor kontak yang ada di komentar lah, di komentar kami di channel kami ini, di video bisa ini. Atau di video ini sampaikan apa dan kejadiannya apa. Yang penting kita ingin sampai kepada sebuah semangat bahwasanya gerakan-gerakan
untuk menunjukkan identitas Islam, isyhadu bi annal muslimun, dia adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Betul. tahun 1945 dan juga dilindungi oleh undang-undang. Penggunaan jilbab di sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu sudah ditopang oleh Kepmen, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1991, tanggal 16 bulan April tahun 1991, seluruh sekolah-sekolah sudah diperbolehkan menggunakan jilbab termasuk di kampus-kampus. Di kepolisian itu sudah diperbolehkan sejak 2015. Jadi para polwan-polwan juga Anda harus tahu bahwa sesungguhnya sudah ada peraturan resmi dari pemerintah yang membolehkan para polisi-polisi perempuan, polwan-polwan untuk menggunakan jilbab atau menggunakan pakaian menurut ketentuan syariat Islam. Nah, soal TNI, halo TNI, mudah-mudahan secepatnya ada kabar yang terbuka membolehkan berjilbab walaupun secara penampakan beberapa perwira-perwira dan petugas-petugas di TNI Trimatra sudah ada yang berjilbab. Sekian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di acara dibacain berita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.